It's so easy to see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carve your name Nama next to saya mine Tasar on that Pertama big old NP 52310097 dari kelas Audit A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses audit teknologi informasi atau disingkat proses audit TI. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai prinsip dalam proses audit TI. Terdapat 5 prinsip dalam proses audit TI. Nah, apa saja itu? Jadi yang pertama adalah membangun dan implementasi strategi audit berdasarkan resiko. Maksudnya di sini adalah audit itu digunakan untuk mengatasi atau meminimalisir risiko. Jadi dapat juga disebut sebagai manajemen risiko. Strategi audit itu sendiri berubah langkah-langkah dalam melakukan audit ke depannya. Yang kedua yaitu merencanakan audit yang spesifik. Jadi maksudnya setiap langkah-langkah untuk melakukan audit harus direncanakan dengan baik terlebih dahulu. Spesifik di sini maksudnya mengarah pada sifat yang khas, karena setiap fungsi TI atau perusahaan atau disebut juga auditis bisa berbeda-beda. Jadi tiap audit harus dibuat secara spesifik. Yang ketiga adalah mengatur audit yang sesuai dengan standar, guideline, dan prosedur audit TI. Sebelum menjalani audit, seorang auditor atau orang yang berperan dalam melakukan audit harus jelas dalam penggunaan standar yang mana sebagai acuan proses audit itu sendiri. Selain itu, auditor juga harus membaca guideline atau pedoman untuk mengetahui cara-cara dalam melakukan audit, khususnya pada proses TI tertentu. Nah, sebelum kita beranjak ke prinsip berikutnya, perlu kita ketahui sebelumnya di sini mengenai standar, guideline, dan prosedur jika dikaitkan dengan proses audit TI. Jadi standar merupakan prasyarat wajib untuk auditor TI, serta juga untuk laporan yang diberikan. Sedangkan guideline adalah pedoman dalam penerapan standar itu sendiri. Nah, jika prosedur itu menjelaskan tentang bagaimana cara dalam memenuhi standar tersebut. Nah, balik lagi ke prinsip proses audit TI tadi. Prinsip yang keempat adalah mengkomunikasikan isu risiko yang potensial serta hasil audit kepada stakeholder. Nah, risiko yang potensial di sini misalnya biaya suatu perusahaan yang tinggi. Karena jika perusahaan tidak mampu menanggungnya, maka perlu dikomunikasikan dan negosiasikan kepada perusahaan tersebut. Jadi hasil audit itu bersifat negotiable. Dan auditor bertugas untuk menghasilkan fakta-fakta kepada auditis perusahaan yang bersangkutan. Dan yang terakhir yakni memberi saran implementasi manajemen risiko dan praktek pengendalian. Saran implementasi mengenai hasil audit ini disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Contohnya, memeriksa software pada 1000 PC atau komputer, maka tidak perlu diperiksa seluruhnya, cukup menggunakan sampel saja. Metode yang digunakan dalam menjalankan audit ini bisa bermacam-macam. Contohnya seperti pemeriksaan software untuk 1000 PC tadi dengan menggunakan sampel atau statistika. Serta juga dapat dilakukan dengan cara menanamkan aplikasi atau sistem di server untuk memeriksa tiap PC yang terhubung pada server. Poin berikutnya dalam proses audit TI ialah siklus audit atau lebih sering disebut audit cycle. Dalam audit cycle terdapat 3 tahapan utama, yakni planning, audit, dan action. Keseluruhan tahapan utama ini menyangkut 8 langkah kerja yang saling sistematis. Yang pertama ialah select topic. Kita perlu menentukan topik yang hendak kita audit, kemudian skop dalam topik tersebut serta tujuan audit itu sendiri untuk apa. Dalam pemilihan topik ini dapat berupa 2 macam, yaitu general dengan cara pemeriksaan menyeluruh atas tata kelola dan kinerja TI, dan spesial dengan cara pemeriksaan terbatas hanya sesuai permintaan. Yang kedua yakni agree standard or best practice. Maksudnya kita harus menyepakati standar apa dan metode apa yang hendak digunakan dalam audit tersebut. Luaran dari tahapan ini adalah audit charter, yaitu kesepakatan audit yang digunakan selama proses audit. Audit charter ini harus minimal berisikan tujuan, tanggung jawab, wewenang, akuntabilitas, keterbatasan, dan persetujuan. Kemudian langkah ketiga ialah audit program.
Tujuannya untuk membuat program audit sesuai standar dan metode yang dipilih. Caranya adalah dengan merancang perangkat audit. Pada audit program juga menyangkut audit plan dan audit metodologi. Nah, mengenai audit plan dan audit metodologi ini perbedaannya. Jika audit program bersama metodologi audit bertujuan menghasilkan perangkat audit, maka audit plan bertujuan membuat perencanaan langkah-langkah audit. Audit plan ini dilakukan dengan cara merencanakan aktivitas audit TI agar kesepakatan yang ada di audit charter dapat tercapai. Audit plan berisikan informasi antara lain cakupan audit yang memenuhi tujuan audit, mematuhi hukum dan standar audit profesional, di mana keseluruhan informasi tersebut diperoleh dari audit charter. Berikutnya adalah pendekatan audit berbasis risiko. Yang terakhir ialah pengelolaan sumber daya yang diperlukan dengan manajemen proyek yang baik. Nah, kembali ke gambar audit cycle tadi. Berikutnya untuk tahapan audit, atau langkah keempat, yaitu plot and data collection. Tujuan langkah ini adalah untuk menentukan dan mengumpulkan seluruh data-data yang dibutuhkan dalam proses audit. Langkah kelima ialah analysis and reporting. Langkah ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis seluruh data yang telah didapat sebelumnya untuk diaudit secara intensif. Setelah itu, hasil audit tersebut akan disusun dalam bentuk laporan untuk tujuan reporting. Langkah keenam dan sekaligus langkah awal dalam tahapan action adalah make recommendation. Langkah ini ditempuh sesuai hasil analisa dan laporan di langkah sebelumnya. Tujuannya untuk pengembangan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan. Yang ketujuh yaitu implement change. Maksudnya adalah mengimplementasikan rekomendasi dari hasil audit serta melakukan kontrol terhadap perubahan yang terjadi. Dan langkah terakhir ialah re-audit atau audit ulang untuk memeriksa hasil implementasi rekomendasi, apakah masalah-masalah yang ada sebelumnya sudah dapat teratasi atau belum. Dalam audit cycle itu sendiri, poin terpentingnya adalah pada tahapan audit, yaitu berupa eksekusi audit. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi risiko dan kontrol. Caranya adalah dengan menetapkan risiko yang terjadi di lingkup audit dengan menganalisis kontrol internal dan kontrol TI yang ada. Kontrol internal ini misalnya prosedur, praktek, dan struktur organisasi yang diimplementasikan untuk mengurangi risiko. Kontrol ini dikerjakan oleh manajemen. Kontrol internal ini termasuk tindakan preventif, detektif, dan korektif pada potensi operasional dan administrasi. Dengan kontrol TI merupakan kontrol internal yang spesifik berhubungan dengan proses TI. Kontrol ini meliputi perlindungan aset informasi dan lain-lain. Berbicara mengenai risiko audit, sebenarnya terdapat beberapa jenis risiko dalam audit. Yang pertama ialah inherent risk atau risiko yang melekat. Risiko ini berupa potensi kesalahan yang melekat akibat ketiadaan kontrol internal. Contohnya seperti tidak adanya absensi, maka akan menyebabkan mahasiswa tidak disiplin. Kedua yakni control risk. Risiko ini terjadi karena masih adanya potensi kesalahan walaupun sudah ada kontrol internal. Contohnya adalah walaupun sudah ada absen, tapi tetap terdapat mahasiswa yang masih tidak disiplin karena adanya kesempatan untuk TA atau titip absen. Yang terakhir adalah detection risk. Untuk risiko ini, potensi kesalahan dapat terjadi pada prosedur audit. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai proses audit dan bagi informasi. Sekian dan terima kasih. That's fine.